Selamat malam, saya Lian Wijaya dari Majasem. Dari mana? Majasem. 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 Saya punya sudut pandang yang lain tentang membantu orang lain kalau misalkan kita ingin berubah. Sudut pandang saya, saya cerita dulu. 2 hari yang lalu itu saya ngobrol sama tukang jahit. Nah, tukang jahit itu kebetulan seharian itu dia dapat 50.000. Nah, setelah dapat 50.000, temannya itu datang. Dia cerita tentang beban hidupnya dan dia membutuhkan uang lah untuk ngebantu anak dan istrinya. Sedangkan si tukang penjahit ini juga sama membutuhkan uang itu untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya. Setelah itu, akhirnya si tukang penjahit itu memberikan uang 50.000 itu kepada temannya dengan alasan membantu orang yang membutuhkan. Setelah bapak-bapak itu pergi, dia cerita kepada saya, sebenarnya saya tuh membutuhkan uang itu, karena pasti istri dan anak saya minta uang gitu loh, minta uang, tapi saya kasihkan. Itu kan kondisi bapak itu sebenarnya guncang hatinya, tapi dia rela membelikan uangnya untuk temannya hanya untuk menolongnya atau membantunya sekedar untuk mendapatkan pandangan baik dari temannya itu. Menurut saya, jika kita ingin merubah kondisi kita, kita yang harus merubah diri kita sendiri. Kita mungkin bisa membantunya hanya dengan mengingatkan bahwa Tuhan selalu bersama kamu. Kamu bisa minta langsung kepada Tuhan. Jadi tidak memberikan berupa materi ke orang tersebut. Itu pendapat saya satu. Yang kedua, percuma kita ngasih uang ke orang itu, tapi kita sendiri kepikiran atau aduh gimana nih anak bini saya kayak gitu. Jadi beban juga. Jadi kan kita sebenarnya nggak berbuat baik sama orang yang kita bantu, sama diri kita juga sendiri. Itu pandangan saya, Buya. Gimana menurut Buya? Oke. Thank you. Oke. Begini. Standar syariat adalah kamu jangan jadi lilin menerangi orang lain tapi dirimu terbakar. Ini syariat. Betul nggak? Jadi membantu orang lain tapi jangan mengorbankan anak istri. Itu syariat. Mau taat silahkan, salah tidak. Kita punya uang hanya 50.000 ternyata ya, anak istri membutuhkan. Apakah dibenarkan kita memberikan kepada orang lain sampai kita kelaparan? Secara syariat, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Kalau ini kecukupan silahkan. Oke. Tetapi juga bisa saja kita membantu orang lain itu tidak seluruhnya 50.000 ya. Oke, kita bagi 25 ribuan sehingga yang penting anak kita lapar. Hanya lauknya berkurang. Hari itu hanya beli ikan petek. Ya kan? Anaknya 3 dipotong jadi 3. Makanya peteknya dilamut sama nasi gitu. Bisa terjadi atau disalahkan seluruhnya. Apakah ini dibenarkan? Saya mau mengatakan sesungguhnya kita sekarang menikmati kemerdekaan negeri ini, punya tanah air yang berdaulat, adalah jasa mereka yang mengorbankan keluarganya sendiri. Betul nggak? Dia rela mengorbankan nyawanya. Istrinya jadi janda nggak? Anaknya jadi yatim nggak? Untuk kita. Kenapa Anda tidak berani begitu? Ini pertanyaan saya. Baru sadar ya? Baru sadar. Kalaupun Anda melakukan hal itu, saya yakin sekali itu saja Anda berkorban untuk orang lain, ke depan
Anda akan berlimpah luar rezekinya. Terima kasih. Oke, udah gitu aja lah. Udah paham? Ya udah deh. Amin. Jadi kita berterima kasih masih ada orang yang berkorban dengan dirinya untuk kita semuanya. Termasuk orang tua kita, betul nggak? Kalungnya dijual untuk kita, sawahnya dijual, sampai orang tua kehilangan rumah untuk menyekolahkan anaknya. Ya, kita menikmati ini karena ada pengorbanan orang lain. Itulah yang disanjung oleh Allah. Bal yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Apa luang masyarakat? Apa lihat? Iya. Dalam makanya hafal mah hafal, cuman kurang penghayatan ya. Nah itu dia masalahnya. Ya mudah-mudahan dengan kajian kita di masjid ini ya kan kita bisa mampu menghayati kehidupan lebih jelas lagi.